Semoga bisa lihat. Saya akan membuka materi, saya tulis di .net, etil1.net. Ya, jadi kehendak bebas manusia. Saya coba cari ayat tentang kehendak bebas, ada banyak, cuman yang awal adalah saya mencoba mencari dalam ajaran Yahudi. Jadi ini sumbernya dari Chabad ya, .org, ada artikel tentang kehendak bebas. Jadi ayat yang dipakai adalah Deuteronomi 30:19. Ini ulangan ya. Intinya isinya adalah begini. Pada hari ini aku telah membuat langit dan bumi menjadi saksi terhadap engkau. Jadi saya kasih merah, saksi. Jadi, aku telah memaparkan di hadapanmu, ini terjemahnya perlu saya edit. Di hadapanmu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, yaitu engkau dan benih keturunanmu. Nah, ini saya copy dari dari artikel itu. Without a belief in free will, none of this would make sense. There could be no instruction, no reward, no chastisement. Jadi dalam ajaran Yahudi, para rabbinik gitu ya, kalau kita tidak percaya adanya kehendak bebas, ayat ini tidak masuk akal. Karena ayat ini menyuruh memilih. Maka jika tidak ada kehendak bebas, tidak mungkin ada yang namanya perintah instruction. Tidak ada reward, upah gitu ya, dan tidak ada chastisement, jadi seperti larangan, teguran dan sebagainya. Jadi 10 hukum itu hanya masuk akal jika kita punya kehendak bebas. Namanya 10 hukum itu kan ada perintah dan larangan ya, ada hormatilah ayah ibumu, itu kan perintah plus positif gitu ya, yang hanya bisa terjadi kalau kita niat menghormati orang tua, karena kita bisa tidak niat. Jadi ketika diperintahkan, maka perintah itu adalah kita harus dengan free will kita menghormati orang tua, karena kita bebas gitu. Kita bisa melanggar hukum itu, kita bisa tidak menghormati gitu ya. Termasuk hari Sabat misalnya, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Kita bisa tidak menghormati, tidak mengingat, tidak merayakan tentang Sabat, itu bisa. Tentang hukum 1, 2, 3 apalagi gitu. Hukum pertama misalnya, akulah Tuhanmu. Kita bisa memilih Tuhan lain, bebas. Bahkan undang-undang negara kita melindungi itu gitu. Jadi secara alami yang terjadi pun, free will itu kehendak bebas, itu pasti ada di dalam perintah dan larangan. Kita pasti bisa melanggar. Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta. Kita pasti bisa membunuh. Kita bisa bersaksi dusta. Gitu. Makanya tadi ketika ada yang tanya, bunuh diri itu dosa enggak, Mas? Terus kemudian saya menjelaskan, ya dosa gitu. Karena ada 10 hukum, jangan membunuh, termasuk membunuh dirimu sendiri. Jadi membunuh diri sendiri itu ya dosa. Karena Tuhan memberi kehidupan, selama tubuh jasmani kita bisa menopang kehidupan, mensupport kehidupan, berarti Tuhan masih memberi kehidupan. Kalau kita bunuh diri berarti kita merampas kehidupan di dalam tubuh jasmani, merusak gitu ya. Dengan merusak tubuh jasmani, maka life supportnya, pendukung kehidupan itu hilang. Misalnya kita menembak otak misalnya. Begitu otak ditembak, pendarahan dan sebagainya, otak nggak bisa bekerja, mati, maka kehidupan jasmani itu hilang, berhenti. Nah seperti itu. Jadi selama tubuh jasmani kita ini masih memberi kehidupan, masih mendukung kehidupan, berarti Tuhan masih memberi kehidupan, intinya begitu. Ini tidak sekedar hardware-nya gitu. Jadi hardware-nya tubuh kita. Selama tubuh kita masih kuat memberi kehidupan, berarti itu Tuhan masih memberi kehidupan. Kayak kemarin ada anggota grup
grup ini Facebook yang meninggal gitu tiba-tiba gitu ya. Ya saya tahu sih dia punya penyakit beberapa ya, komplikasi, ada diabetes gitu. Bahkan dia baru saja membuat grup baru untuk debat gitu ya. Belum ada sebulan atau 2 bulan gitu, tiba-tiba dia meninggal gitu. Aku rasa dia juga tidak tahu, mungkin tidak punya rencana akan mati cepat gitu kan, dia bikin grup baru gitu ya. Saya juga tidak tahu dia akan mati cepat itu, saya tidak punya warning, peringatan sebelumnya, tiba-tiba seperti itu. Jadi ketika tubuhnya tidak lagi mendukung kehidupan, ya sudah gitu ya, itu berarti kita tidak bisa lagi memilih gitu ya. Kita dipilih, dipaksa untuk mati. Kalau tubuh kita tidak bisa mendukung kehidupan, kita gak bisa lagi milih kehidupan, mesti mati, wong kita dipaksa mati gitu. Jadi selama kita diberi pilihan, nah ini berarti kita masih punya kehidupan, tubuh jasmani kita masih mendukung kehidupan. Kemudian kata kunci di ayat ini adalah yang kedua adalah saksi. Jadi memilih itu ada saksinya. Saksi di Alkitab itu kan minimal 2 atau 3 ya. Artinya di sini dikatakan langit dan bumi. Istilah yang dipakai langit dan bumi. Kenapa langit? Berarti di langit itu ada personal yang menjadi saksi. Siapa itu? Ya tentunya dalam bahasa saya ya dewan langit itu ya, para malaikat, tua-tua dan sebagainya yang menjadi saksi segala pilihan kita. Bumi siapa saksinya? Ya manusia. Sama seperti kalau orang baptis, kemudian pemberkatan nikah di gereja, itu kan seringkali istilah yang digunakan saksi pernikahan itu adalah pendeta, majelis atau pengurus gereja, panitia gitu ya, plus jemaat gereja di tempat ini, itu saksi. Pernikahan ada saksi, biasanya 2. Lahir baru juga begitu. Dengan kesaksian apa? Baptis. Jadi ketika orang lahir baru, saksinya hanya mungkin yang memberitakan kabar baik 1 orang minimal ya, plus dewan langit sebagai saksi. Jadi saksi di bumi 1 saja, saksi di atas ada banyak. Makanya baptis itu kan sebenarnya kan harus di hadapan jemaat, karena ini saksi, harus ada kesaksian. Nah, kalau tadi saksinya di bumi cuma 1 kan sebenarnya belum dianggap sah gitu ya, walaupun di atas sana ada banyak gitu. Saksi di langit banyak, tapi saksi di bumi cuma 1, kurang gitu. Makanya secara sosial harus ada saksi yang lebih banyak dari 2. Harus ada jemaat gereja jadi saksi, oh kamu sudah baptis. Makanya baptis itu harus secara sosial, harus di depan banyak orang, disaksikan banyak orang. Beda dengan kamu lahir baru, kadang nggak ada saksi sama sekali. Orang lahir baru itu bisa Tuhan sendiri yang memberitakan kabar baik itu. Tetapi sudah dimulai dengan dia mendengar dari radio, dia mendengar dari mana gitu. Sama seperti dulu Mbak Yuli itu seperti itu. Walaupun saya nggak tahu dia sudah lahir barunya seperti apa gitu, karena tiba-tiba juga hilang gitu ya, lost contact gitu. Tapi karena dia juga baptis kan di hadapan jemaat itu, mereka saksi dia beriman, memilih iman Kristen gitu. Tapi kemudian ada kasus atau setidaknya ada berita gitu ya, bahwa dia kembali ke agama lama. Ya itu tadi, apakah Yohanes 10 itu Bapa memegang dia atau tidak? Kalau dia memang dipegang oleh Bapa, walaupun dia sempat pindah, bahkan termasuk menolak salib gitu, dia masih bisa diampuni gitu ya. Karena dalam hatinya tidak akan menghujat Roh Kudus gitu. Makanya itu saya tidak terlalu ngoyo gitu ya tentang hal seperti itu, karena itu ada free will-nya. Dia merasa tertekan mungkin dengan agama baru, kemudian pengen kembali ke lama, yaitu free will, kehendak bebas. Saya menghormati kehendak bebas itu.